Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai pada faslu sadis, pasal yang ke-6, fi bayani ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa bayani masailu khalafana fiha ahlul bid'ah. Pasal ini menjelaskan tentang perkara jaiz bagi Allah dan hal-hal yang di dalamnya terjadi perbedaan pendapat antara kita dan para ahlul bid'ah. Jadi orang yang menyalahi pahamnya ahlu sunnah, maka dia disebut para ahlul bid'ah. Di bid'ah fil akidah gitu loh, bukan bid'ah pada amaliyah. Di bid'ah akidah itu bid'ah yang parah, artinya sesuatu yang ulama mengkhilafkan antara dia kafir atau dosa besar. Kalau bid'ah amaliyah bisa masih jadi bid'ah hasanah gitu. Kalau bid'ahnya akidah nggak ada, hasanah nggak ada gitu. Karena akidah hanya satu paham. Keluar dari paham ini maka kamu tersesat gitu. Tapi kalau bid'ahnya dalam amaliyah bisa jadi bid'ahnya hasanah, bid'ah yang baik gitu. Jadi ngomong orang yang bid'ah maka dolala bisa jadi itu bid'ahnya bid'ah akidah gitu loh. Kalau bid'ah itu pasti dolala, bisa jadi bid'ahnya akidah bukan amaliyah. Qad qaddama bayanu ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu alaihi subhanahu wa ta'ala. Maka musannif setelah selesai menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal nashrah al-an fi hadzal fasli ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Maka pada pasal ini musannif akan menjelaskan tentang perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanagulu yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli jaizin aw tarkuhu. Maka perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Maka kami berkata jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli jaizin atau fi'lu kulli mungkinin autarkuhu, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Mahma kanal jaizu aziman daqiqal sun'ati. Dan ada kalanya baik itu perkaranya itu perkara yang besar, yang agung, yang diciptakan oleh Allah, ataupun perkara-perkara yang rumit, yang detail-detail, itu semua masuk perkara yang jaiz gitu. Jadi nggak ada
dari satupun perkara yang diciptakan oleh Allah, itu hukumnya wajib bagi Allah untuk menciptakannya atau mustahil. Segala perkara yang Allah ciptakan, mau itu perkara yang gede-gede maupun yang remeh-remeh maupun yang rumit-rumit, itu semua perkaranya masuk perkara jaiz. Wallahu ta'ala qadirun ala son'ihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mampu menciptakan segala sesuatu yang jaiz tersebut. Karena jaiz ini masuk pada fi'lullah, perbuatannya Allah. Kalau masuk perbuatan Allah, berarti aslinya ini masuk pada urusannya kudrat dan iradahnya Allah. Wa dalilu ala dzalika min nususi syar'i asy-syarif kalau ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka dalilnya Allah itu mampu menciptakan apapun yang besar-besar maupun yang rumit-rumit yang terjadi di jagat raya ini adalah berita syariat firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa Allah subhanahu wa ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Kalau sudah ngomong Allah itu mampu menciptakan segalanya, berarti di jagat ini nggak ada satupun yang lepas dari yang diciptakan oleh Allah. Itu bukti apa? Syar'inya. Jadi kita mengatakan, mana buktinya kalau Allah itu yang menciptakan segalanya? Secara syar'i jelas di Quran berapa banyak petunjuk-petunjuk yang mana Allah menunjukkan kalau Dia pencipta segala sesuatu. Wa dalilu alaihi aklan, dan bukti atau dalil secara akal. Anallaha ta'ala tamul qudrati kamilul ilmi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna kekuasaannya dan sempurna pengetahuannya dalam menciptakan segala sesuatu. Apa itu wa anna kulla jaizin, tentang sungguhnya segala yang Allah ciptakan itu jaiz, wa qabilu lil wujudi wal adami, bahwa segala sesuatu itu mungkin saja diciptakan dan mungkin saja ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunullahu ta'ala qadiran ala ijadi wa idamihi. Maka dengan demikian Allah itu mampu menciptakannya, dan Allah pula mampu meniadakan segala sesuatu tersebut. Waladhi wadahu jawaza fi'lihi ta'ala likulli jaizin aw tarkihi mahma kanal jaizu aziman daqiqan ma nusyahiduhu fi hadzal alam min adhaimi masnu'atihi ta'ala wa gharaibi mubtadi'atihi fa innahu qad tasarrafa fiha bi qudratihi ijadan wa i'daman. Bukti yang konkret, tidak dijelaskan bukti yang konkretnya. Kalau bukti nyatanya apa? Kalau semua yang diciptakan Allah, ya buktinya alam ini mengalami perubahan. Tadinya ada, kemudian tiada, yang tadinya tiada kemudian ada. Maka semua itu bukti perkara yang Allah ciptakan itu hukumnya apa? Jaiz, bukan perkara wajib dan mustahil. Adapun bukti yang konkretnya adalah bahwa kita menyaksikan bahwa di dalam alam semesta ini terjadi berupa perkara-perkara yang agung yang diciptakan oleh Allah dan keanehan-keanehan ciptaannya Allah. Karena sungguhnya dengan kekuasaannya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur di dalam alam ini sesuatu itu muncul menjadi perkara yang ada, atau sesuatu itu ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau
kita mau menyaksikan, kamu melihat langit berdiri tanpa tiang. Ini kan bukti perkara yang besar, agung, dan di dalamnya ada keanehan gitu loh. Sesuatu yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah, yang nggak sama dengan penciptaan yang umum gitu loh. Jadi Allah itu mampu menciptakan hal-hal yang penuh dengan keanehan. Matahari yang bersinar tanpa perlu dicas, terus menerus terang benderang tanpa pernah meredup, tanpa perlu suplai bahan bakar ke dalamnya. Matahari yang terus berjalan tanpa digantung. Ini banyak hal-hal yang besar-besar dan aneh-aneh terjadi di jagat raya yang bisa kamu melihat bahwa ini semua yang menciptakannya pasti zat yang maha agung. Nggak mungkin ciptaan seagung ini yang nyiptain zat yang sepele, nggak mungkin. Kenapa? Karena ciptaannya saja tidak ada satupun yang bisa menirunya. Melihat betapa dahsyatnya semua ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Dari sini kita melihat bahwa penciptanya pasti maha kuasa, pasti maha mengetahui segalanya, yang bisa menciptakan hal-hal yang aneh-aneh seperti apa yang telah kita saksikan di jagat raya ini. Naam, betul. Itu semua telah kita saksikan, segala keanehan-keanehan yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Qad jarat adatuhu ta'ala bi alla yujada khawariqal adati ay amrul azimah allati lam tajril adah bi wujudiha illa ala aidi rasulihi alaihi wassalatu wassalam mu'jizatan lahum wa tasdiqan bidakwahumur risalah au ala aidi auliyaihi karamatun lahum au ala aidi ba'dil ibadihi ma'unatan lahum au istidrajan au khudlanan kama sayati tafsiluhu wa kullu dzalika finnadir. Namun apa yang kita lihat dari Allah itu mampu menciptakan keagungan yang luar biasa, tetap Allah itu memberlakukan yang namanya sunnatillah. Walaupun Allah mampu bikin sesuatu yang di luar sunnatillah, hal-hal yang di luar kebiasaan Allah mampu. Tapi setiap ciptaan-ciptaan yang berlaku pada keadaan hidup kita itu ada sunnatillah yang Allah jalankan. Hingga ciptaan-ciptaan Allah yang kamu lihat itu berlaku di dalamnya keterikatan. Walaupun Allah itu mampu bikin yang lepas dari keterikatan itu gitu loh. Maka Allah tidak menciptakan hal-hal yang luar biasa, yang lepas dari keterikatan, kecuali Allah menjadikannya hanya pada diri para nabi-nabinya. Selain ada nabi-nabinya, Allah tidak menjadikan keterlepasnya ciptaan dari keterikatan. Atau selain nabi-nabinya siapa? Mereka para kekasih-kekasih Allah, yaitu wali-walinya Allah. Atau mereka pada diri hamba-hamba yang ditolong oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang yang mendapatkan ma'unah. Atau mereka yang Allah jadikan istidraj, atau kepada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara yang masuk dalam perkara jaiz, yaitu Allah boleh saja
menjadikan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Apa yang kamu lihat bentuk yang agung-agung itu semua Allah ciptakan terikat dengan kebiasaan. Matahari ya berputar, nggak pernah terlambat. Hingga orang bisa mendeteksi, oh besok jam sekian akan matahari di sini, tahun depan jam sekian matahari akan di sini. Sudah bisa ditentukan keadaannya. Kenapa? Karena Allah menjadikannya sesuai dengan sunnatillah. Bulan tahun depan akan di sini, udah bisa diputuskan lebaran tahun sekian itu hari apa. Kenapa? Karena Allah menjalankan bulan sesuai dengan sunnatillah. Air laut akan begini, sungai akan begini, pohon-pohon oh ini akan berbuah pada tanggal sekian, akan buah akan ini Allah jalankan semuanya dengan sunnatillah. Wanita yang hamil akan lahir, dokter tahu oh, ini akan lahir pada tanggal sekian. Kenapa? Ini sunnatillah Allah jalankan semua dalam jagat raya ini, kan itu semua memang sengaja diciptakan oleh Allah begitu. Padahal Allah mampu menciptakan yang di luar kebiasaan, yang nggak terikat dengan kebiasaan, tapi itu hanya diciptakan oleh Allah pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti apa? Bukti-bukti apa? Kenabian. Kalau Allah membuktikan ini nabinya, maka Allah jadikan pada diri mereka tanda-tanda kenabian berupa apa? Mukjizat, yaitu pada dirinya dijadikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Menunjukkan apa? Bahwa dia betul-betul utusan penguasa alam. Karena penguasa alam ini bisa bikin hal yang biasa, maka dia juga bisa bikin hal yang luar biasa, gitu loh. Kalau saya mampu mengikatkan sesuatu dengan sesuatu, maka saya mampu melepaskan ikatan-ikatan tersebut, gitu loh. Seperti apa? Para nabi bisa menunjukkan bahwa rembulan mampu dikeluarkan dari rotasinya, suruh turun. Mampu menghentikan jalannya matahari. Allah mampu menjalankan, maka Allah mampu menghentikan. Dia yang jalanin, gitu loh. Jadi ketika matahari kok berhenti berjalan, maka itu ada tanda. Siapa yang menghentikan? Ya yang menjalankannya. Ketika yang meminta berhenti itu para nabinya, berarti tanda orang ini betul-betul utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Air laut, air itu selamanya dalam hukum kebiasaan yang Allah jadikan, itu ya dia akan jalan ke tempat yang rendah. Nggak ada air yang naik, nggak ada. Air itu jalannya ke tempat yang rendah. Dan dia akan menyatu satu dengan yang lainnya. Maka Allah mampu memisahkannya tanpa dengan adanya apa? Tembok, tanpa adanya. Allah pisahkan. Allah mampu menyatukan air, Allah pula mampu memisahkannya. Mukjizat yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau kamu melihat hal ini, oh itu tanda bahwa yang meminta air itu dipisahkan siapa? Para nabinya. Tanda dia betul-betul utusannya Allah. Karena Allah mampu menyatukan air, maka Allah mampu pula memisahkan air-air tersebut. Begitu pula mukjizat lain yang banyak. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Isa membuat mata dari apa? Tanah liat. Ini tanda bahwa penciptanya pasti maha kuasa, maka dia pula mampu menjadikan hal yang di luar kebiasaan. Begitu pula Allah jadikan mukjizat pada nabi dan karomah pada wali-walinya. Kalau kita lihat karomah di Quran ada nggak? Di Quran ada tanda-tanda karomah nggak? Cerita tentang karomah di Quran ada nggak? Banyak.
seperti yang terjadi pada ibunda Nabi Allah Isa, Siti Maryam, yang dia di dalam rumah, tapi di rumahnya penuh selalu dengan makanan, buah-buahan, yang mana buah tersebut munculnya buah yang di luar musimnya gitu loh. Kalau buah masih di musimnya pantes, mungkin ngambil, beli. Ini buahnya di luar musim. Yang sekarang nggak ada duren, ada duren. Yang sekarang nggak ada mangga, ada mangga. Karomah yang terjadi pada Nabi Allah, umatnya Nabi Allah Sulaiman yang memindahkan singgasana. Itu karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Banyak nih, Allah jadikan mereka bukan nabi-nabi, tapi Allah jadikan karomah pada mereka, tanda mereka itu wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau maunah, pertolongan Allah kepada para orang-orang soleh yang Allah cintai. Seperti Allah menolong seseorang menjadi diselamatkan dari adanya musibah. Kayak orang yang baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau dia bacanya habis maghrib, Allah akan berikan dia keselamatan sampai subuh. Kalau bacanya habis subuh, Allah berikan selamat sampai malam, maghrib. Maka banyak kisah-kisah. Ada sekelompok orang yang naik bis, serombongan naik bis semua. Maka ada serombongan orang yang dia baca rotib. Ketika bisnya terbalik hingga terbalik 3 kali, kelompok yang membaca ini Allah kasih selamat semuanya. Nggak ada luka sedikit pun. Yang lainnya cedera parah, rumah sakit, patah tulang. Namanya maunah gitu. Allah berikan pertolongan pada mereka. Ada yang di rumahnya memasang foto-foto habaib. Ketika di pasarnya ditempel itu, sepasar kebakaran, tokonya nggak terbakar. Ini maunah bentuknya, bukan karomah, bukan. Kalau karomah masih bentuk permintaannya seseorang. Kalau maunah itu murni langsung pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula bentuknya apa? Istijrad. Orang-orang yang meminta, tapi mereka, kalau kata orang itu dilulu, di apa sih? Dilulu itu diapain? Terus dikasih. Padahal pemberiannya itu bukan pemberian yang disertai dengan rahmatnya Allah, tapi pemberian yang disertai dengan ancamannya Allah. Allah kasih. Minta pengen kebal dari senjata, Allah kasih. Minta nggak mempan peluru, Allah kasih. Minta nggak mempan dibacok, Allah kasih. Minta pengen jalan di atas air, Allah kasih. Hasil dari dia wirid, hasil dari dia bertapa, hasil dari dia mujahadah, dia puasa, Allah kasih. Bisa jadi itu semua istijrad. Orang-orang yang dukun-dukun nyantet sana, nyantet sini. Orang dalam perutnya dimasukin paku, ada rambut. Padahal kalau mau tanda kan kulkas masuk sekali kan enak gitu loh. Kulkas 2 pintu atau magic chair gitu loh. Kalau enggak kan pakainya cuma paku. Kadang orang aneh, ini ada paku masuk perut. Ini hal yang bisa ngelakuin hanya si fulan aja, dukun ini hebat banget bisa masukin paku ke dalam perut. Nggak ada. Itu fi'lullah semua, itu yang menciptakan adalah Allah, bukan orang lain yang bikin, bukan. Ente baru lihat rambut 2 lembar di perut bingung.
Ente lihat bayi penuh rambut nggak bingung? Hah? Bayi keluar dari perut sudah banyak rambutnya, ini kok nggak bingung loh? Lihat rambut di perut aja kok bingung, ya Allah. Ini di dalam perutnya ibu-ibu ada rambut, ada tulang, ada kuping, ada tangan. Dari mana keluarnya kalau Allah nggak yang masukin gitu loh? Allah nggak nungguin. Jadi jangan dianggap itu muncul dari keramat. Kalau ada wali-wali nih ngomong, kita besok mati. Kok mati? Itu bukan wali yang matiin, bukan, wali nggak bisa matiin. Allah yang menjadikan. Ente besok kaya, langsung jadi kaya, wah hebat, nggak ada, Allah yang bikin. Nggak ada satupun yang terjadi kecuali diciptakan oleh Allah. Seringkali orang tertipu, wah si Fulan hebat, kalau saya ke Habib ini nggak mempan, Habib yang ini mempan sakti luar biasa. Akhirnya ada Habib nggak mempan, ada Habib mempan gara-gara nggak ngaji akidah gitu loh. Oh kalau sama Habib ini Allah nurut, yang ini Allah nggak nurut, kan repot. Dikira Allah itu penurut akhirnya gitu loh. Jadi ada karomah, itu semua fi'lullah. Istijrat, semua fi'lullah. Begitu pula ihana. Ihana itu kalau minta justru Allah kasih yang sebaliknya. Bukan dituruti, bukan, Allah kasih yang sebaliknya. Dia mau nyembuhin orang, pengen minta sama Allah matanya biar sembuh, malah buta. Ini namanya ihana gitu loh. Jadi semua bentuk hal-hal yang luar biasa itu sengaja Allah ciptakan sebagai tanda. Ada yang tanda mukjizat kepada nabi-nabinya, ada tanda karomah untuk para wali-walinya, ada tanda maunah untuk para orang-orang soleh, ada tanda istijrat bagi orang-orang yang nggak dirahmati oleh Allah, ada tanda lagi ihanah oleh orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua termasuk pada perkara-perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan itu semua. Wa minal jaizu fi haqqi ta'ala, dan diantara termasuk perkara yang jaiz bagi Allah apa? Khalaqal khair wa syarri. Termasuk perkara yang jaiz bagi Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Maka baik dan buruk itu semua murni perkara jaiz diciptakan oleh Allah. Contohnya baik apa? Contohnya baik ya iman, Islam, dibikin orang yang sehat, dibikin jadi orang kaya, jadi orang yang makmur, punya kerjaan, kedamaian, kemakmuran, kemaharifah loh. Jinawi itu contohnya apa? Kebaikan. Nah, keburukan apa? Bencana, maksiat, kekafiran, peperangan, musibah, itu bentuknya keburukan. Maka semua yang ada di jagat ini, mau bentuknya kebaikan apapun dan keburukan apapun, itu semua diciptakan oleh Allah. Nggak ada yang bikin selain Allah, nggak ada. Wala yakunu dzalika minhu qabihan, dan Allah menciptakan itu semua tidak berarti Allahnya jadi jelek. Ini yang repot nih. Kalau Allah bikin kejelekan berarti Allah itu jelek, Allah itu nggak baik. Padahal Allah itu maha baik. Bagaimana zat yang maha baik kok bikin yang jelek-jelek, yang buruk-buruk? Kalau Allah bikin yang buruk-buruk, dia juga buruk. Kalau Allah bikin yang jelek-jelek, dia juga jelek. Maka ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau bikin bencana, anak kecil sakit, anak kecil mati, anak kecil nggak bisa tertolong, nggak bisa disembuhkan, terkena peperangan, tertembak mati, itu boleh bagi Allah. Dan itu memang diciptakan oleh Allah.
banjir, musibah gempa bumi, tsunami yang matiin berapa? Ribuan orang, ratusan ribu orang. Itu Allah yang bikin keburukan itu, dan Allah bikin itu semua tidak menjadikan Allah jadinya buruk. Khilafan li ba'dil mubtadi'ah, beda lagi pendapatnya orang-orang ahlul bid'ah, coba nih, yang mengatakan kalau semua itu diciptakan oleh Allah, berarti Allah itu zat yang buruk. Kalau Allah menciptakan semua itu, berarti Allah itu jelek. Maka yang mengatakan demikian itu para ahlul bid'ah. Li'annahu ta'ala fa'ilun mukhtarun yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Kenapa? Karena Allah itu zat yang menciptakan apapun yang Allah mau, dan Allah sendiri boleh memilih apapun yang mau diciptakan di dalam kerajaannya sendiri. Bagaimana sih Allah kok dikatakan zalim? Bagaimana Allah kok buruk? Wong kerajaan-kerajaannya sendiri, makhluk-makhluknya sendiri. Bagaimana hal itu kok sampai dikatakan itu menjadi hal yang buruk bagi Allah? Maka Allah bebas. Allah itu zat yang menciptakan dengan pilihannya sendiri. Tidak ada keterpaksaan bagi Allah dalam menciptakan segala sesuatu, nggak ada. Warubbama yakunu syai'u hasanan fi nafsihi wa in khufiya alaina husnuhu wa adadnahu syarran ala anna syarra yakunu syarran binisbati ilaina. Dan terkadang kita menganggap sesuatu itu buruk karena kita tidak mengetahui di dalamnya itu ada kebaikan. Apa yang kita lihat itu buruk, maka kita nilai itu pasti hal yang buruk. Kita nggak ngerti dalam tiap-tiap kejadian di dalamnya ada kebaikan yang Allah sisipkan, kebaikan yang Allah tanamkan di situ. Ketika kita nggak bisa melihat kebaikannya, kemudian kita hukumi, wah ini semua buruk, nggak boleh Allah bikin keburukannya demikian. Padahal kita nggak ngerti dalamnya ada nilai kebaikan yang nggak bisa kita lihat. Terus selanjutnya, sesuatu itu bisa dikatakan buruk itu jika nisbatnya kepada kita. Kenapa? Walidzalika nu'akhadhu bikasbihi wa mukhalafatin nahyi anhu wa yakunu fi'luhu minna gobihan. Sesuatu hal bisa jadi disebut buruk kalau kita kerjakan. Kenapa? Karena berlawanan dengan perintah. Tidak ada perintah untuk ngerjain itu, bahkan ada larangan untuk ngerjain. Kalau cuman nggak ada perintah, kalau kita kerjakan, belum tentu jadi hal yang buruk gitu loh. Beda sama tetangga sebelah nih yang mengatakan kalau nggak ada perintah, kalau kita kerjain jadinya buruk. Kalau nggak ada perintah, belum tentu buruk. Yang namanya buruk itu kalau ada larangannya gitu dong. Kemudian kita kerjakan, maka itu jadinya keburukan.
Ada kiai ngomong, kalau tahlilan itu ada buktinya, perintahnya, ada nasnya tahlilan, maka sedunia yang tahlil saya biayain semuanya. Itu royalnya. Nah, sudah ngomong, kalau tahlilan ada larangannya, saya bakar buku tahlil semuanya. Tapi nggak ada perintah juga nggak ada larangannya. Kalau begitu hal itu ya boleh-boleh aja dikerjakan. Yang namanya hal buruk itu kalau jelas-jelas ada larangan kamu kerjakan, maka itu jadinya buruk. Jadi buruk itu sesuatu yang nisbatnya kepada kita. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang dilarang, gitu loh. Jadilah itu keburukan. Wa amma binisbati ilahi ta'ala fala yuqalu inna syai'al fulaniyu khairan wa syai'an fulaniyu syarrun li'annahu subhanahu wa ta'ala la yantafi'u bi syai'in wa la yatadarraru minhu syai'. Kalau nisbat kepada Allah, yang nggak bisa dikatakan, oh Allah itu kalau ngerjain ini baik, Allah kalau kerjaan ini buruk, yang nggak bisa. Kenapa? Ini nggak ada perintah. Nah, yang perintah Allah siapa? Yang ngelarang Allah siapa? Gitu loh. Kalau ada larangan sesuatu bagi Allah, maka kalau Allah ngerjain larangan itu jadinya apa? Buruk. Kalau ada perintah bagi Allah, mengatakan Allah itu nggak boleh begini, kalau begini buruk. Ini dari mana nisbatnya kemana, gitu loh. Kok tiba-tiba ini mengatakan ini buruk bagi Allah, kan aneh. Atau Allah itu harusnya begini, kalau begini Allah itu baik. Baik itu dari mana sisinya? Emang ada perintah bagi Allah? Tapi nggak ada yang ngatur Allah, nggak ada. Kalau kita, hidup kita diatur oleh perintahnya Allah. Ada perintah yang kuat namanya wajib, perintah yang nggak kuat namanya sunnah, larangan yang kuat namanya haram, larangan yang nggak kuat namanya makruh, yang nggak diperintah, nggak dilarangan namanya mubah. Itu ada bagi Allah ada. Nah kalau nggak ada terus bagaimana? Kok hanya mengatakan Allah itu ya begini dong, bikinnya jadinya Allah baik. Kalau begini buruk bagi Allah. Dari mana nisbat baik buruknya, gitu loh. Kok jadinya Allah mau kamu tarik ke hukum? Ini kan aneh, gitu loh. Kayak ya kan pantasnya begitu. Kalau Allah itu merintah, berarti Allah menjadikan. Kalau Allah melarang, berarti Allah tidak menjadikan. Masa sih sesuatu itu dilarang oleh Allah, tapi Allah, nah hubungannya apa? Larangan itu bukan untuk Allah, larangan untuk ente, gitu loh. Allah bikin babi, Allah melarang kamu makan, tapi babinya, kan kalau Allah nggak mau orang semua makan babi, ya jangan dibikin aja babinya, kan beres mestinya. Nah, gimana sih orang kok jadi urusannya? Lah itu kan begitu. Dia nggak boleh dong. Masa Allah melarang tapi bikin? Nah, ya justru Allah bikin itu mau menunjukkan ke ente. Ente itu termasuk orang yang patuh, apa yang nggak patuh, gitu loh. Nyambung nggak nih? Jadi nggak ada dasar mengatakan Allah itu kalau bikin begini buruk, kalau begini baik. Nggak ada dasarnya, nggak ada. Yang pertama apa? Nggak ada perintah dan larangan bagi Allah. Yang kedua apa? Tidak ada keuntungan dan kerugian bagi Allah dalam mengerjakan itu. Kalau ente sholat dapat apa? Pahala. Berarti ente apa? Untung. Kalau ente zina dapatnya apa? Dosa, diazab. Jadinya apa? Buruk, kerugian lah. Bagi Allah nggak ada keuntungan untuk dia dan nggak ada
kerugian untuk dia. Dari mana ente mengatakan Allah itu buruk kalau ngerjain ini dan baik kalau ngerjain ini? Dari mana asalnya gitu loh. Wong tidak ada sedikit pun manfaat, keuntungan atau kerugian bagi Allah, hingga nggak bisa ente menisbatkan sesuatu itu baik atau buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ada begini nih. Hati-hati. Kenapa? Karena mengatakan Allah itu kalau ngerjain ini baik, kalau Allah begini jadinya buruk, itu ahlul bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada landasan menisbatkan itu pada Allah. Nggak ada landasan menisbatkan itu pada fi'ilnya Allah, pada perbuatannya Allah. Allah itu fa'ilul mukhtar, bebas Allah menciptakan apa saja. Kenapa? Yang pertama, Allah nggak diperintah, nggak dilarang. Yang kedua, nggak ada keuntungan dan kerugian bagi Allah. Hingga Allah bebas mau bikin apa saja. Wa aidzan innahu katsirun ma yaqa'a syarru fil kauni walau kana bi ghairi khalqihi wa iradatihi ta'ala lazima ayyaqa'a katsirun fi mulkihi laisa bi khalqihi wala bi iradatihi wa huwa ajzun wa qahrun ala mansibil uluhiyah ta'ala Allah andala uluwan kabira. Terakhir buktinya apa? Kalau di alam raya ini banyak terjadi perkara-perkara yang buruk, yang udah kamu lihat keburukan, dan semua itu tidak diciptakan dan tidak dikehendaki oleh Allah, maka ada hal yang terjadi di alam raya ini keluar dari kekuasaannya Allah. Ada yang terjadi di jagat rayanya ini yang Allah nggak mau itu terjadi, tapi bisa terjadi. Maka ini menghilangkan derajat ketuhanannya Allah. Lah dia Tuhan apa bukan? Wong ente saja di rumah kamu, ente nggak mau ada sesuatu yang terjadi yang tidak kamu kehendaki, ya kan? Ente punya rumah, ente bikin aturan, maka ente pengen di rumah kamu semua terjadi atas kemauan kamu. Kalau ada yang tiba-tiba terjadi, tapi kamu nggak mau dan bisa terjadi, maka berarti kekuasaan kamu hilang di situ. Kamu bukan penguasa lagi di situ. Itu dong. Kenapa? Karena kamu yang nggak ingin, tapi hal itu terjadi. Berarti kekuasaan kamu hilang di situ. Nah ini Tuhan. Di jagat rayanya dia Tuhan. Tuhan apa sih Tuhan? Penguasa. Kalau ada yang terjadi, dia nggak mau terjadi, tapi bisa. Lah di kekuasaannya di mana, gitu loh. Hilang derajat penguasanya kalau begitu. Nyambung nggak? Jangan sampai kayak orang-orang siapa? Ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Syiah, Wahabiyah, Mujassimah yang mengatakan khairihi minallah wa syarihi minna. Allah itu hanya bikin yang baik-baik saja, yang buruk tidak diciptakan oleh Allah. Ya, hati-hati nih. Perkataan ini kan sering diucapkan ulama, Bib. Iya. Ulama sering ngomong di podium-podium, semua yang baik dari saya itu datang dari Allah. Adapun yang buruk itu dari saya sendiri. Itu namanya adab, sopan, santun, nisbat kepada ketuhanannya Allah. Gitu. Kenapa? Karena mau menceritakan tentang ketuhanannya Allah, ngapain sih pakai cerita yang buruk-buruk? Wong yang baik-baik masih banyak, ngapain cerita yang buruk-buruk? Tapi di majelis taklim beda. Ini harus diungkapkan karena ini masuk kaitannya sama keimanan, bukan amaliyah. Kalau yang di podium apa itu?
Hah? Amalia, bentuk sopan santun di majelis taklim, bukan sopan santun, tapi keyakinan. Sehingga kita harus tahu detail isi perkaranya, siapa yang bikin baik dan siapa yang bikin buruk. Nyambung nggak? Hati-hati, nanti salah ngomong sedikit bisa keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak nih yang udah sering-sering kita ketemui orang-orang yang menisbatkan itu hanya kepada dirinya, bahwa Allah nggak bikin yang buruk-buruk. Banyak nih. Jadi di antara perkara jaiz bagi Allah adalah menciptakan kebaikan dan keburukan. Jadi yang buruk-buruk juga termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang buruk-buruk apa contohnya? Ya musibah, anak sakit, peperangan, kematian, banjir, gempa bumi, termasuk hal yang buruk. Semua itu diciptakan oleh Allah. Terus apa? Kekafiran, kemaksiatan, itu juga keburukan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kebaikan bentuknya apa? Iman, taat, maslahat, kedamaian, kesehatan, itu termasuk apa? Kebaikan yang diciptakan oleh Allah. Lah kalau keburukan nggak diciptakan oleh Allah, kemudian dikatakan kalau Allah bikin yang buruk-buruk, Allah juga ikut buruk, Allah jelek, berarti menisbatkan kejelekan kepada Allah. Perkataan ini nggak punya dalil, gitu loh. Maka disebut yang mengatakan begini namanya apa? Ahlul bid'ah. Kenapa alasannya? Yang pertama, kalau ada nisbat buruk kepada Allah kok nggak punya dalil? Karena yang namanya buruk, pertama munculnya harus dari adanya perintah. Kita ada keburukan. Kenapa? Karena ada perintah dan larangan untuk kita. Ketika kita mengerjakan yang diperintah oleh Allah, jadilah kita baik. Ketika kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah, jadinya buruk, gitu loh. Lah kalau buruk nisbat kepada Allah, baik nisbat kepada Allah, mana larangan untuk Allah dan mana perintah untuk Allah? Nggak ada larangan dan perintah untuk Allah, nggak ada. Hingga kamu nggak bisa menisbatkan kalau Allah bikin begini Allah baik, kalau Allah bikin begini Allah buruk. Nggak ada nisbatnya, nggak ada, karena nggak ada perintah dan larangan. Yang kedua, kalau Allah mengerjakan begini baik atau begini buruk, itu ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Allah sedikit pun tidak mendapatkan manfaat ataupun kerugian dari segala yang Allah kerjakan. Kalau kita mendapat manfaat dan madharat, saya ngerjain ini manfaat, kalau ini madharat, maka saya ada baik dan buruk. Lah bagi Allah, Allah tidak terkena baik dan buruk. Karena kalau ada baik dan buruk bagi Allah, berarti ada yang manfaat bagi Allah. Oh, kalau Allah berbuat begini itu manfaat bagi Allah. Kalau Allah berbuat begini rugi bagi Allah. Sedunia ibadah, diciptakan ibadah, semua kayak malaikat, Allah nggak dapat keuntungan. Sedunia dibikin maksiat, semua kayak iblis, Allah nggak dapat kerugian. Hingga Allah bikin iblis, orang maksiat, orang kafir, itu nggak buruk bagi Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mendapatkan kerugian. Allah bikin malaikat yang taat semua, nggak jadinya Allah itu baik, enggak. Karena baik buruk nisbatnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Yang ketiga, kalau Allah itu dinisbatkan bahwa di dalam kerajaannya Allah ada keburukan yang terjadi nggak diciptakan oleh Allah, berarti ada sesuatu yang terjadi di jagat raya ini di dalam kekuasaannya Allah, yang hal itu Allah tidak mau terjadi, tapi terjadi di luar kendalinya Allah.
Kalau demikian, di mana ketuhanannya Allah? Di mana nilai kuasanya Allah? Dia maha kuasa, tapi nggak bisa mencegah sesuatu yang tidak dikehendakinya. Kan aneh. Allah itu nggak ingin yang buruk-buruk terjadi. Allah ingin. Ketika Allah nggak ingin buruk-buruk terjadi, kafir, maksiat, Allah nggak ingin, dan Dia maha kuasa, harusnya itu semua tidak akan terjadi dong. Dia maha kuasa. Kemana kekuasaannya? Kok nggak bisa mencegah sesuatu yang tidak Dia kehendaki? Kan aneh. Jadi keburukan, kemaksiatan, kekafiran memang itu dikehendaki oleh Allah, karena semua yang terjadi di kerajaannya Allah semua terjadi atas kehendaknya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini loh keyakinan ahli sunnah tentang baik dan buruk itu murni diciptakan oleh Allah, karena semua ini terjadi di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah menisbatkan. Baik dan buruk boleh kamu nisbatkan kepada kamu, tapi jangan kepada Allah. Hati-hati nih. Ini yang pertama dari bentuk perkara jaiz bagi Allah, yaitu menciptakan apa? Kebaikan dan keburukan. Musonif akan menjelaskan nanti setahap demi setahap agar kita tidak terjerumus pada paham-pahamnya siapa? Ahlul bid'ah di dalam mengimani tentang perkara jaiz bagi Allah. Karena banyak yang nyeleweng nih tentang kenabian, tentang baik dan buruk, tentang ru'yatullah, tentang macam-macam nih. Semua itu berkaitan sama perkara yang jaiz. Insya Allah kita akan jelaskan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.